Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ufiasari. Saya sebagai guru kelas 1 di SDN 1 Watgali, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana aksi perubahan pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Di mana hal yang melatar belakangi saya melaksanakan kegiatan ini karena guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini. Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme serta kompetensi dalam bidang tertentu. Nah, berdasarkan pedoman tersebut, pemerintah juga melaksanakan hal yang sama terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berupa kegiatan orientasi pada permulaan tugas setelah surat keputusan yang diserahkan sebagai bagian dari ASN. Adapun maksud dari kegiatan ini, yang pertama yaitu peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya yang mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selain itu, ada tujuan yang akan dicapai dari adanya kegiatan orientasi ini. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Dan yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugasnya yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan ini yaitu kegiatan rencana aksi perubahan dilaksanakan pada bulan Januari 2025 sampai dengan Januari 2029 bertempat di SDN 1 Watgali. Selanjutnya yaitu nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Adapun visi Kabupaten Cirebon yaitu beriman, yang artinya terwujudnya Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Selain itu, terdapat misi Kabupaten Cirebon. Yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, yang artinya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, yang artinya menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, yang artinya menciptakan masyarakat modern dan tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon yang agamis, artinya menguatkan toleransi umat beragama sesuai dengan keyakinan dan para pemeluknya. Yang terakhir, Kabupaten Cirebon aman, yang artinya menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Berikut ini adalah SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon atau Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan nilai dan etika organisasi perangkat daerah SD Negeri 1 Watgali. Adapun visi SD Negeri 1 Watgali yaitu sebagai berikut: terwujudnya sekolah berkualitas dan siswa religius, kreatif, inovatif, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan berteknologi.
Adapun visi SD Negeri 1 Wotgali sebagai berikut. Yang pertama, membudayakan perilaku agamis dalam berbagai aspek kehidupan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendampingan dengan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, mandiri, dan menyenangkan dengan pendekatan kontekstual. Yang ketiga, mewujudkan nilai-nilai gotong royong di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, menumbuh kembangkan semangat solidaritas terhadap sesama. Yang kelima, menumbuh kembangkan potensi dalam pemanfaatan teknologi peserta didik sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. Yang keenam, mewujudkan nilai-nilai budi pekerti luhur dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan pembiasaan atau membiasakan budaya 3K. Yang ketujuh, menumbuhkan semangat nasionalisme dan berwawasan lingkungan. Berikut ini adalah SOTK SD Negeri 1 Wotgali. Adapun tupoksi P3K sebagai berikut. Yang pertama, tugas pokok guru P3K. 1. Menyusun minggu efektif. 2. Menyusun program tahunan. 3. Menyusun program semesteran. 4. Menyusun silabus. 5. Menyusun RPP. 6. Menyusun program remedial dan pengayaan. 7. Menyusun program analisis harian. Adapun fungsi guru P3K sebagai berikut. Yang pertama, fungsi instruksional atau pengajar. Yang kedua, fungsi educational atau pendidik. Yang ketiga, fungsi manajerial. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan matriks rencana aksi perubahan. Di sini saya membuat 7 matriks rencana aksi perubahan. Yang pertama, pembelajaran interaktif pada pelajaran matematika di kelas 1 menggunakan media word wall. Tujuan kinerja, meningkatkan kualitas dan efisiensi proses belajar mengajar terhadap proses interaksi guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Indikator pencapaian, mampu meningkatkan motivasi belajar siswa untuk lebih interaktif di kelas dan meningkatkan kinerja guru terhadap pemanfaatan media digital sesuai dengan anjuran kurikulum merdeka. Waktu pelaksanaan, durasi 30 menit dilaksanakan secara insidental atau sewaktu-waktu dari bulan Maret 2025 sampai dengan Juni 2029. Yang kedua, pembelajaran interaktif pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 1 menggunakan media Canva. Tujuan kinerja, meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas dan meningkatkan hasil kinerja guru. Indikator pencapaian, mampu meningkatkan motivasi belajar siswa untuk lebih interaktif di kelas dan meningkatkan kinerja guru terhadap pemanfaatan media digital sesuai dengan anjuran kurikulum merdeka. Waktu pelaksanaan, durasi 30 menit dilaksanakan secara insidental atau sewaktu-waktu dari Maret 2025 sampai dengan Juni 2029. Yang ketiga, kegiatan ranting atau singkatan dari Gerakan Anti-Bullying. Tujuan kinerja, menerapkan sila kedua dari pembelajaran pendidikan Pancasila berkaitan dengan bullying. Indikator pencapaian, mampu menumbuhkan rasa empati terhadap sesama teman sehingga menciptakan suasana lingkungan belajar yang aman dan jauh dari perundungan atau bullying. Waktu pelaksanaan, durasi 15 menit secara rutin 1 bulan sekali dari bulan Maret 2025 sampai dengan Juni 2029. Kegiatan yang keempat yaitu gelawadakan, yang artinya gerakan pelajar membawa wadah makanan. Tujuan kinerja, menerapkan pembelajaran P5 berkaitan dengan mendidik siswa untuk peduli terhadap lingkungan sekitar seperti mengurangi sampah plastik.
Indikator pencapaian mampu mengurangi penggunaan sampah plastik dengan membawa wadah plastik masing-masing. Waktu pelaksanaan durasi 30 menit dilaksanakan secara terus-menerus setiap hari dari Maret 2025 sampai dengan Juni 2029. Kegiatan yang kelima yaitu Ranju Babe atau singkatan dari Gerakan Jumat Bawa Bekal. Tujuan kinerja membiasakan siswa sarapan di pagi hari. Indikator pencapaian mampu membiasakan diri untuk sarapan sebelum ke sekolah. Waktu pelaksanaan durasi 30 menit dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat dari Maret 2025 sampai dengan Juni 2029. Kegiatan yang keenam, Lakar P5 atau Gelar Karya Profil Penguatan Pelajar Pancasila. Tujuan kinerja mengenalkan hasil proyek kepada seluruh warga sekolah. Indikator pencapaian mampu meningkatkan kreativitas pada kegiatan proyek di sekolah. Waktu pelaksanaan durasi 45 menit dilaksanakan satu semester 2 kali dari bulan Maret 2025 sampai dengan Juni 2029. Dan yang terakhir, kegiatan Mantelas atau Taman Literasi Kelas. Tujuan kinerja menjadikan siswa gemar membaca melalui taman literasi di kelas. Indikator pencapaian mampu menumbuhkan motivasi baca di dalam kelas. Waktu pelaksanaan durasi 20 menit secara insidental dari Maret 2025 sampai dengan Juni 2029. Selanjutnya yaitu 5 dokumentasi rencana aksi perubahan. Yang pertama, dokumentasi kegiatan pembelajaran interaktif pada pelajaran matematika di kelas 1 menggunakan media word wall. Yang kedua, dokumentasi kegiatan ranting atau gerakan anti-bullying. Yang ketiga, dokumentasi tentang kegiatan gelawadakan atau gerakan pelajar membawa wadah makan. Yang keempat, dokumentasi kegiatan Ranju Babe atau gerakan Jumat Bawa Bekal. Yang kelima, dokumentasi kegiatan Mantelas atau singkatan dari Taman Literasi Kelas.
Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan adanya matriks rencana kerja pada kegiatan orientasi ASN P3K ini, diharapkan pengoptimalan kualitas pendidikan, khususnya inovasi proses pembelajaran sesuai yang diharapkan, yakni dapat berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan, khususnya di SD Negeri 1 Watgali, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.